dipindah langsung secara utuh dari bambu. Iya, benar-benar. Diambil, dipindah ke sini. Pindah ke sini. Ya kan kayak gini tuh kan. Iya. Jadi antara madu dengan telur disatuin di satu tempat. Kan nggak ada penyekat, ya, nggak ada penyekatnya, nggak ada pemisah lah ya. Jadi ngambil konsepnya sama dengan kayak di habitat aslinya di bambu itu. Tapi cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena kalau kualitas madunya bagus, kualitas koloninya bagus, terus cara peminahnya bagus, itu bisa bertahan, malahan bisa berkembang. Atau misalkan kotak ininya bagus, pemilihan kayunya bisa bagus. Berkembang. Tapi banyak kejadian malah pemilihan kotaknya kurang tepat, cara peminahnya kurang tepat karena ada bau tangan dari kita kan, bau tangan manusia kan. Itu tingkat keberhasilannya sangat minim dengan cara seperti ini. Nah, makanya kita lagi coba cara seperti yang baru ini Kang. Kiat-kiat. Jadi dia tetap untuk berkembang biaknya pakai stup lama, stup aslinya. Ini kan stup asli. Coba gimana maksudnya gimana? Stup asli itu stup dari sini. Oh, cuman dicabangin aja Kang ya maksudnya. Ini kan habitat aslinya kan di bambu ini. Di bambu itu. Kan ini habitat aslinya di sini. Berarti tidak dirubah sama Kang. Betul. Yang asli dari hutan kan di sini. Langsung taruh situ. Jadi kita tinggal potong aja. Terus kita kasih topping. Tujuannya biar dia beranak pinak tetap di sini. Beranak pinak di situ. Di habitat aslinya. Tapi naruh madu bisa di kotak yang baru yang kita kasih tambahan. Kan? Ini ada toppingan ya baru ya. Ini lebih aman. Karena yang tidak mengganggu ya. Ini nggak diganggu. Tapi ini udah berjalan berapa lama Akang mulai ini? Kurang lebih sebulan. Baru belum tahu ya ininya ya, hasil secara ininya ya, dampak dari bandingan yang itu ya. Tapi kalau dilihat sepintas dan kita kalau berpikir secara logika, ya memang sih berhasil. Iya berhasil memang. Karena kelihatan. Iya. Saya itu kadang-kadang nanya gini Kang, kenapa mereka itu lebih senang di bambu gitu? Apakah ada aroma bambu gitu? Di bambunya itu nggak bisa diakalin tadi stup itu dikasih aroma bambu gitu atau gimana gitu? Kira-kira? Enggak juga sih, karena memang mungkin yang tersedia di alam kebanyakan bambu. Yang paling mudah ditemukan sama mereka itu bambu. Tapi hanya untuk jenis lepi aja ya. Lepi, bukan Sarawensis, grass cherry. Kan jenisnya banyak kan? Jenis banyak. Ada grass cherry, ada lepisep. Itu yang biasanya lebih senang bersarang di bambu. Kebanyakan. Tapi kalau memang di situ daerah situ nggak ada bambu, adanya kayu, ya bisa di kayu juga. Jadi lepi itu bisa di kayu, bisa di bambu, bisa di dalam tanah juga. Bisa dalam tanah ya. Iya benar ya, dalam tanah ya. Saya perhatikan. Cuman karena mayoritas di hutan itu kebanyakan bambu dan kita sebagai pemburu yang paling gampang dipindah itu medianya bambu. Kalau kayu kan masih ditebang. Iya, tebang dan itu bisa bermasalah. Iya bermasalah. Iya kehutanan. Orang kehutanan kan bisa bermasalah itu hukum kalau kita nebangin kayu. Dan yang harus dicurigai sama teman-teman kalau yang pengen nyari bambu ya memang bambu besar gini ya Kang ya. Enggak juga sih. Yang gede, yang kecil ada gitu Kang. Ada yang kecil ya. Tergantung wilayah pemburuan. Kadang-kadang ada di bambu yang kecil juga, ada bambu kering. Ya juga ya. Nah nanti kalau misalkan saya beli yang harganya tadi itu dapat yang kayak mana? Yang dari depan kayak gini? Sekarang kita kasihnya yang contoh seperti ini. Kayak gitu? Enggak dikasih yang itu karena tingkat keberhasilannya kurang. Oh iya. Dan kita lebih susah mindahinnya juga. Alhamdulillah. Karena kita nanti kalau pindahin ribet juga Kang. Ya. Ribet tuh mesti belah bambu, mesti mesti mindahin ke sini. Terus mindahinnya itu tingkat keberhasilannya kan sangat minim. Iya benar. Karena udah terganggu dengan tangan kita. Kalau ini aman. Kang ini penyakit-penyakit yang biasa terjadi Kang, kalau saya perhatikan banyak orang mengeluh itu tentang kayak apa namanya? Ada sejenis kayak putih-putih, apa sih namanya sih? Yang itu saya pernah lihat ada koloni gitu ya, mati semua di dalam gitu. Itu ada putih-putih gitu, apa itu? Jamur. Nah, itu bisa kayak gitu kenapa gitu? Biasanya pemilihan kayu untuk pembuatan stup itu pengaruh. Lah, yang bagus kayak mana? Bagusnya itu kayu yang benar-benar udah kering banget. Keringnya kering alami. Oh, bukan diakalin ya. Diakalin ya. Tapi yang benar-benar udah lama ditebang, udah kering banget. Terus sama kita dibakar dalamnya. Dibakar dulu ya untuk itu ya proses. Kan bikin kotaknya asal-asalan. Jadi nggak dibakar dulu. Nah itu mengakibatkan si kayu ini berjamur.
Jadi proses bakar itu dalam arti untuk membunuh virus kuman kutu-kutu di dalam itu. Oh, kutu ya. Ya, kutu-kutu dan rayap ya, teman-teman ya. Oke. Kalau ini kan aman. Kalau ini kan dia hanya naruh madu aja di sini. Walaupun ininya nggak dibakar, nggak masalah. Dibakar, karena kayunya udah kering. Udah kering. Dan maksudnya prosesnya juga untuk mengganggu yang ini nggak mungkin gitu ya, karena dia memang udah safety di sini. Karena gitu ya. Di sini dia udah safety. Di sini hanya naruh madu aja. Gitu ya. Lah kok memang mereka itu bisa tahu akan nyimpan madunya di atas gitu. Nah, karena kan nanti di saat kita kasih topping ini, kita lihat dulu situasinya di bawah. Diusahakan yang stup ini, yang aslinya ini jangan ada ruang lagi untuk naruh madu. Jangan ada ruang untuk naruh madu. Iya, ini kan telur nih di sini kan. Diusahain telur itu di log bambu ini dipotong hampir mendekati telur. Iya, biar dia nggak ada ruang untuk menyimpan madu di sini di log bawah. Jadi mau nggak mau dia naruh madunya di sini di atas. Gitu. Wah, itu butuh ini dulu, butuh apa sih namanya? Nanti kalau kita lihat dulu caranya ya. Itu karena lihat dulu di saat kita motong, kita harus tepat dalam analisa ya. Analisa nih kira-kira telurnya di sebelah mana nih? Iya. Biasanya nggak jauh dari ini keluar masuknya ini. Ini kan lubang keluar masuk nih. Ini lubang keluar masuk. Keluar masuk. Paling ya kurang lebih 5 cm lah. 5 cm dari situ. 5 cm dari situ baru kita potong. Nah, biasanya di sini telur. Oh gitu. Batas telur di sini. Kurang lebih 5 cm. Ini batas telur. Kita potong, kita kasih topping. Nah, kalau di sini kan udah nggak ada ruang nih untuk dia menyimpan madu. Hasil madunya mau nggak mau naik ke sini. Jadi naruhnya di sini. Nah, ini akan ditempel apa gimana dari sini? Ini tempel. Tempel pakai apa itu? Pakai baut. Pakai baut ya? Iya. Oh, di baut ya. Dia nggak boleh pakai lem ya? Aromanya bau. Ya. Aroma ya. Ganggu ya. Mau dibaut, mau dipaku, tapi kalau dibaut kan lebih gampang buat bongkar pasang. Dibaut. Ininya dilubangin. Ini apa sih Kang tuh Kang? Ini kan propolisnya. Oh, propolis itu ya? Iya. Ininya Propolis dilubangin. Ya? Ada alatnya untuk ngelubangin. Propolis. Oh iya benar ya. Ya mudah-mudahan lah ini bagus sebenarnya. Saya senangnya malah kayak gini loh dibandingkan yang kotak-kotakan kayak gitu. Oh iya tuh. Ini penampakan yang belum dipropolis ya. Kelihatan ini ya. Baru berapa hari? Ini seminggu ya. Nah, teman-teman belum dipropolisin tuh sama dia ya. Oh, itu telur ya langsung ya. Itu kan telur langsung kelihatan. Telur langsung. Dan itu nggak dirubah apa-apa. Kita hanya motong lognya aja udah. Ya. Kasih tempel. Ya. Dan insya Allah ini udah mantep loh ini kayaknya. Udah mapan ya kayaknya. Insya Allah ini 85% berhasil. Ya. Mereka itu udah safety di dalam, jadi cuman mengamankan gimana caranya yang ini ya, lingkungan yang di situ yang baru itu yang paling yang dipantau sama mereka ya. Lingkungan barunya gitu. Jadi mereka keluar masuknya tetap aja dari habitat asli mereka. Kita ganggu. Iya. Kalau hanya dipindah ke sini kan keganggu banget. Ganggu banget. Kan, contohnya nih kan banyak yang mati. Iya, banyak yang mati kan. Ini contoh sampel ya. Nah, ini ya. Ini kok ada maggot juga sih? Iya itu. Ada laler juga masuk berarti Kang. Itu ulet apa maggot? Maggot. Kayaknya ada laler masuk situ. Maggot masuk situ. Bertelur? Iya. Berarti dimakan sama mereka apa gimana? Kemungkinan besar iya. Nah, coba sampel mati. Iya benar. Oke, gini gimana jadi? Nah, pengalaman seperti ini kan berharga juga. Iya, untuk kita lebih baik lagi gitu. Ya. Kan kalau kita bisa memanfaatkan apa itu kotak yang ini lagi gimana caranya? Bisa, ini nanti kita bersihin. Bersihin sampai gimana bersihnya? Bersih. Terus kita amplas. Amplas gimana tuh? Kita bersihin kotorannya. Kalau perlu bakar lagi. Dicuci dulu. Terus dijemur. Terus diamplas. Diamplas baru bakar. Amplas baru bakar. Ada contoh kotak yang udah dibakar.
Jadi bisa dimanfaatin bisa dimanfaatin lagi. tinggal untuk pemindahan ya, Nanti ini bisa dijadikan untuk tempat topping lagi, bener. Rencana ke depan kayak gini aja ya. Ya saya setuju sih Kang. Nah, saya perhatikan soalnya kan lebih berhasil yang kayak gini kalau saya lihat di ini juga di YouTube itu saya perhatiin. Kan trouble sih kalau yang kotak-kotakan kayak gini tuh banyak kan. Yang nggak pakai itu bambu. Buat trouble gitu. Kan sekarang kebanyakan problemnya di situ kan. Masalahnya ini di kotak ini. Iya, itu banyak faktor sih, bisa karena pemilihan kotak yang bahan kotaknya kurang bagus, terus pemindahannya kita kurang tepat saat pindah kan bisa aja geruduk mindahinnya terus ratunya nggak ke bawah kegencet, misalkan banyak telur yang pecah atau saat mindahin banyak madu yang berceceran di telurnya itu berpengaruh juga. Nah kalau misalkan ini juga nggak kurang tepat nggak kira-kira misalkan banyak orang yang kalau trigona nih pelihara trigona ya di lingkungan kota kan belum banyak pohon getah nih Kang. Terus beli getah yang cair terus bantu ditempelin di lingkungan gitu supaya apa namanya si trigonanya kebantu getahnya gitu untuk ngambil propolisnya itu gitu. Itu bisa aja dilakukan. Tapi kalau saya pribadi sih kurang setuju. Kurang setuju ya. Kurang setuju karena maksudnya memelihara lebah di perkotaan itu kan untuk mendidik masyarakat untuk mau menanam. Mau nanam tanaman. Iya. Yeah. Misalkan di satu komplek nih bersang, orang komplek kan ogah-ogahan untuk nanam bunga. Iya gitu benar. Kan. Bersang gitu kan. Punya lebah ini mau nggak mau dia harus nanam bunga. Makanya komplek yang tadinya gersang bisa jadi hijau. Gitu. Ya. Tujuan itu. Tapi sekarang banyak disalahartikan oleh masyarakat, apalagi mereka yang hanya memelihara lebah itu hanya untuk iseng-iseng doang. Karena banyak duit, bingung duitnya pakai apa. Akhirnya iseng-isengnya ikut-ikutan melihara lebah. Sementara lebah kan kalau di kota nggak bisa dikasih nasi padang. Iya benar. Nggak bisa. Ya harus bunga dan sementara ada 3 vegetasi wajib yang harus disiapkan oleh para peternak. Sebutkan ya 3 vegetasi wajib. Yang pertama itu sumber propolis. Oke. Sumber propolis itu getah-getahan. Bisa dari pohon mangga, karet, terus pisang juga bisa. Ya. Atau pinus, cemara. Tapi kalau yang maksudnya yang pohon itu yang ada getahnya tapi kecil apa itu Kang? Apa itu? Enggak sampel pohonnya apa yang kira-kira yang menghasilkan getah tapi kecil aja, nggak usah gede-gede gitu. Sebetulnya sekarang kalau untuk mangga kan ada yang cangkokan. Ada yang cangkokan. Oke. Oh iya benar. Ada yang cangkokan yang kecil-kecil iya. gitu kan. Yang ceper-ceper ya. Bisa beli di tukang bunga kan yang gitu. Itu pohon getahnya ya. Pohon getahnya. Terus pohon keduanya? Kalau sumber propolisnya tersedia, itu kan propolis kan untuk membuat kantung telur, kantung madu. Sekarang sumber madu banyak, sumber polen banyak, wadahnya nggak ada, mau ditaruh di mana? Ya. Jadi wadah kantung madunya itu harus ada. Jadi apa ya? Itu dari getah-getahan. Oke lah, misalnya sumber propolis ada nih, ada. Berarti sumber polen. Polen itu ngambil dari apa sih polen? Sumber polen itu tepung sari bunga Kang. Kalau di putik sari itu ada tepung-tepung yang kayak tepung-tepung gitu kuning-kuning. Berarti dia beda-beda ngambilnya? Beda-beda. Campur aduk aja gitu ya. Tapi kok jadi kuning ya Kang? Kalau kuning itu sebetulnya tergantung sumbernya Kang. Oh sumbernya. Kalau misalkan dari sari bunga jagung biasanya agak coklat. Gitu. Jadi tergantung yang dihisapnya itu apa. Oh iya. Kalau dari bunga matahari baru kuning. Gitu. Berarti itu yang bunga matahari ya kalau kuning ya. Itu sumber polen tuh kan banyak banget. Ya. Ada santos, ada bunga matahari, bunga matahari yang jagung. Dan banyak lagi lah ya, kita bisa cari tahu sumber bunga yang ada putik sarinya. Sumber sari tepung sari bunganya. Ya. Kaliandra kayak gitu kan bisa. Itu untuk pakan ratu. Bukan untuk pakan ratu, untuk pembuatan royal jelly itu kan dibutuhkan
polen sama madu itu. Polen sama madu digabung. Kan madu sama polen tuh diracik sama lebah pekerja itu dijadikan royal jelly. Royal jelly digunakan nanti sebagai pakan si ratu. Ya sebagai ratu ya. Pertama itu, yang kedua untuk pakan si larva. Larva itu anak baru ya. Anak kan teluran, biar cepat tumbuh menjadi lebah dewasa, harus dikasih pemancing royal jelly itu ya. Sebagai suplemen mungkin. Betul, biar tumbuh besar. Tapi kalau pekerja kan hanya dikasihnya sekali aja. Pas lagi bentuk ulet itu dikasih sekali. Kalau ratu kan tiap hari. Iya, ratu tiap hari. Nah, kalau saya pengen tahu nih, berapa umur lebah pekerja Kang kira-kira? Kalau lebah pekerja. Untuk trigona aja. Kalau trigona sendiri saya belum kira-kira menurut. Cuman kalau disamakan dengan lebah yang lain kayak apis gitu ya. Itu biasanya rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Oh, bukan harian ya. Bulanan ya. 3 bulan biasanya mati. Oh, mati. Regenerasi baru gitu. Regenerasi baru. Tapi ada juga yang baru seminggu juga udah mati. Tapi kalau bicara umur aslinya gitu ya. Maksudnya mati sendiri ya. Mati sendiri umur gitu. 40 hari. Oh, 40 hari. 40 umumnya. Maaf. Maksudnya kalau mati sendiri itu 3 bulan. 3 bulan, mati sendiri 3 bulan. Kalau yang 40 hari bukan. Kalau 40 hari itu pejantan. Ya. Di dalamnya itu ada lebah pekerja, pejantan dan ratu. Ada ratu, ada lebah, betina dan pejantan. Kalau betina itu yang pekerja itu ya? Iya, kalau pekerja itu kan kasihan ya. Betina suruh kerja. Jadi betina itu sebagai pekerja, penjaga, pembersih, gitu. Produksi. Lah yang berantem itu berarti betina ya? Iya, betina. Subhanallah. Kalau pejantan tuh jarang berantem karena pejantan tuh kan nggak ada sengatnya. Gitu. Nggak ada. Jadi pejantan tuh tugasnya hanya mengawini ratu, setelah itu mati. Saya baru tahu loh. Saya kira itu maksud pekerja itu yang bekerja aja gitu, tapi nggak punya nggak punya jenis kelamin gitu Pak. Punya. Rupanya itu yang betina ya. Dan yang mengentup itu, yang ada entupnya itu, ada sengatnya itu betina. Iya, kalau pejantan tuh nggak ada. Sama yang trigona juga, betina juga yang berantem itu. Kemungkinan sama. Kemungkinan sama. Ya? Kalau untuk trigona saya belum terlalu jauh meneliti ya. Kalau trigona karena memang untuk ukurannya juga hampir mirip-mirip gitu kan. Mirip ya. Hampir mirip antara betina dengan pejantan tuh hampir mirip. Kalau dari sarana kan gampang membedakannya. Mana yang betina, mana yang pejantan, mana yang ratu. Kelihatan banget gitu. Kelihatan banget ya. Kalau trigona agak susah. Susah, kecil ya. Susah. Mungkin nanyanya bisa ke ahlinya langsung, nanti ada yang kita ahli harus di riset dulu ya ulang. Iya, nah, tadi kan berbicara tentang pertama bunga getah. Ya kan? Yang kedua bunga apa, Kang? Yang kedua sumber polen tadi kan. Yang sumber polen tuh yang sumber polen. Matahari, Santos, yang mudah ditanam. Jadi Santos, Kaliandra dan mantap pengantin itu. Ya. Kalau kayak bunga matahari jagung itu kan usianya paling bisa dihitung hari lah. Berapa hari mati hilang. Kan? Kalau Kaliandra kayak Santos kan bisa masih terus-terusan ya. Gitu. Nah, yang ketiga sumber nektar. Nah, sumber nektar itu kan bisa air mata pengantin. Kalau yang beda tuh ya. Beda. Nektar itu untuk apa tuh nektar? Nektar itu kan bahan baku madu. Kalau tepung sari bunga kan bahan baku polen. Polen itu kan yang kering. Untuk polen, kan? Keringnya. Sari bunga untuk yang keringnya, polen ya. Kalau nektar untuk madu yang cairnya. Nah, itu sumbernya bisa dari air mata pengantin, bisa labu siam. Pokoknya yang basah-basah ya. Iya, yang mengandung banyak banget sih. Makanya madu itu basah ya. Jadi basicnya harus yang basah juga gitu. Karena nektar itu kan diambilnya dari kelopak bunga kan, dari dalam dihisap. Ya, dihisap berbentuk cairan. Tapi kalau polen tepung sari bunga diambilnya dari putik sari. Bentuknya kering, tepung gitu kan. Tepung ya. Itu beda-beda sumber. Nah, kalau ketiga vegetasi ini tersedia, insya Allah itu berhasil ya. Berhasil. Ada aja yang satu pincang itu berpengaruh. Ya karena kan contoh misalkan polennya kurang. Madu ada, propolis ada, polen kurang. Ratu telurnya berkurang. Iya, benar. Karena kan ratu itu butuh royal jelly dari situ ya. Dan si pekerja itu kan bisa melahirkan juga tanpa harus kawin. Pekerja bisa melahirkan tanpa kawin. Kalau di dunia perlebahan tuh pekerja bisa melahirkan tanpa harus kawin. Oh gitu. Jadi pekerja itu yang betina itu nggak kawin seumur umurnya. Tapi bisa melahirkan, bisa bertelur. Itu
dari tingginya protein yang terdapat di polennya itu. Jadi makin banyak polen, makin tinggi protein, makin subur juga rahimnya. Enggak, misal saya itu masih bingung Kang. Yang tadi penjelasan betina yang tadi sebagai pekerja, terus apa bedanya dengan ratu? Lah dia juga bisa beranak. Kalau ratu hanya beranak. Beranak calon ratu baru. Sama beranak anak calon pekerja. Pekerja. Ya, sama si pejantan juga dia yang ngelahirin. Ya kan? Nah, kalau pejantan, dia tugasnya hanya kawin saja. Pejantan kawin aja. Setelah itu mati. Kerjaannya nggak ada lagi, cuman gitu aja. Oke. Kalau pejantan. Kalau betina mencari makan, menjaga sarang, membersihkan sarang, memberi makan si ratu, dan juga melahirkan juga. Melahirkan itu beda dengan ratu ya? Berarti melahirkannya? Beda ya? Beda. Dan kebanyakan yang melahirkan telur itu dari pekerja juga. Pekerja juga. Pekerja juga banyak melahirkan. Cuman pekerja itu melahirkan telur baru itu bukan dari hasil perkawinan, tapi dari kesuburan dia yang ada dalam polen. Yang saya tahu, yang kok bisa ya? Bisa. Ya cuma nggak bisa lah. Enggak ada bisa. Kalau itu nggak bisa. Enggak, maksudnya gini. Memang ada sih yang binatang-binatang yang tanpa kawin juga udah bisa udah bisa apa? Kata orang membelah diri atau jadi ini gitu kan, yang baru gitu. Nah, saya juga baru tahu kalau yang terjadi ternyata di lebah itu gitu ya. Saya baru tahu informasinya nih gitu. Jadi lebah pekerja itu bukan hanya pekerja di luar kali, tapi dia beranak juga gitu ya. Bertelur tapi tanpa harus kawin. Makanya yang mempengaruhi itu sumber polen itu. Makanya kalau polennya kurang, pasti kesuburan rahim mereka pun kurang dan anaknya pasti kurang. Berarti sebenarnya lebah pekerja itu membantu koloni juga ya, sebenarnya. Dalam arti koloni menambah anak koloni gitu ya. Iya. Koloni itu kan satu kumpulan. Koloni kumpulan keseluruhan antara itu pekerja, jantan. Jantan itu satu koloni. Iya, satu koloni. Disebutnya satu koloni. Iya. Itu uniknya lebah ya. Saya baru tahu juga loh kalau rupanya pekerja itu betina, juga baru tahu saya kalau dia betina dan dia juga bisa beranak gitu. Nah, tanpa kawin tuh ya. Dan yang menyengat itu betina. Iya. Yang menyengat betina ya. Kalau pejantan tuh bisa dibilang lebah drone. Jadi dia suaranya lebih bising. Lebih kencang. Tapi nggak ada sengatnya. Ya. Warnanya hitam, nggak ada arsir kuning di. Gitu. Itu kalau yang jenis yang itu cerana bisa ketahuan ya. Kalau trigona masih awang-awang. masih belum. Soalnya warnanya terlalu kecil ya, hitam semua ya. Mungkin jadi nggak ada tanda-tandanya ya, belum ada tanda-tandanya. Iya, kalau ini enggak. Saya bukan ahlinya. Iya. Enggak apa-apa nih dialog ini untuk yang masih awam, Kang. Yang masih pemula gitu. Minimal garis besarnya saya paham. Ya, tapi kalau secara detail sebenarnya kan gini Kang, kalau di orang-orang yang awam itu kan misalkan mau terjun ke bisnis seperti ini gitu ya, mikir pasti bisnis lah ya. Pasti namanya ternak itu pasti larinya ke bisnis gitu kan. Nah, yang kiat-kiat yang harus yang pasti nih, maksudnya supaya tidak terjadi sesuatu yang kesalahan yang udah di pengalaman yang di Kang Sofian, supaya nggak terulang di mereka gitu. Nah, kira-kira apa itu kiat-kiatnya gitu kan? Sebetulnya kalau bicara bisnis madu itu gampang-gampang susah ya. Gampang susah. Kebanyakan orang berbicara itu hanya manisnya saja, ya kan? Tanpa membicarakan dukanya itu seperti pahitnya. Budidaya itu seperti apa? Karena namanya budidaya atau peternak itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Apalagi namanya lebah itu kan hewan liar yang nggak bisa digiring kayak ayam ya. Kalau ayam kan sekarang kabur bawa kejar, masukin terbang dikunci. Kalau lebah kan terbang ke pohon gitu. Jadi tidak semudah memberikan telapak tangan. Jadi banyak hal yang mesti dipelajari dulu. Kita terjun peternak lebah. Karena lebah ini termasuk hewan liar yang sangat sensitif dan susah untuk dijinakan. Susah diatur karena kita komunikasinya beda dengan kita komunikasi dengan burung misalnya. Bisa dijinakan, kalau lebah kan susah. Jadi kalau kita mau terjun di bidang perlebahan atau permaduan, nanti kita lihat dulu ini kita melihara lebah itu hanya untuk iseng-iseng kah, atau seneng, atau hanya
untuk apa ikut-ikutan orang aja lah, orang pelihara ya udah saya juga pelihara, atau belajar, atau untuk lebih mendalami untuk komersil ya. Kebanyakan orang kan pelihara lebah karena pengen komersil, pengen menjual produknya, menghasilkan income. Nah, kalau mau tujuannya ke sana, kita misalkan punya uang Rp1.000 ya. Uang 1.000 itu kita beliin semuanya ke koloni dengan tujuan kita berternak terus menghasilkan uang kembali. Itu salah besar. Salah besar. Harusnya? Kenapa? Karena namanya beternak itu kan ada namanya proses. Proses. Gagal. Nah prosesnya itu kalau prosesnya bagus terus cepat menghasilkan ya nggak ada masalah. Tapi kalau prosesnya kurang bagus, akhirnya lebahnya mati semua atau kabur semua. Nah uang kita yang 1.000 itu kan hilang. Salah penanganan lah ya. Nah, uang belum balik, lebahnya udah minggat. Nah itu terkait dengan minggat ini Kang. Berarti kita salah satunya kuncinya cuman memberi kenyamanan kepada lebah itu sendiri ya. Ya, memberikan jadi kenyamanan ya. Artinya menyediakan kebutuhan si lebahnya gitu ya. Jadi yang paling penting itu, yang paling harus diutamain adalah pemilihan lokasi beternak. Jadi jangan asal-asalan. Walaupun di tengah kota, tapi kalau sumber pakan vegetasinya terjamin nggak ada masalah. Terjamin, oke. Ya kan? Kebanyakan orang asal-asalan yang penting naruh gitu aja lah. Terus disiapin berapa bunga di pot, nah itu udah salah besar. Oh iya. Iya, karena kan namanya bunga kan butuh proses juga untuk tumbuh terus untuk pakan setiap hari ya gitu. Jadi pilihlah tempat lokasi yang memadai. Dalam artian memadai itu sumber vegetasinya terjamin. Yang 3 vegetasi itu yang wajib. Yang tadi wajib tuh hukumnya wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi tuh. Fardu ain itu. Wajib Fardu ain itu wajib harus disiapin. Nah, kalau misalkan tempatnya udah memadai, vegetasinya bagus, boleh kita coba di situ. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau terjun ke beternaknya dengan tujuan pengen mendatangkan income. Nah, itu kalau langsung terjun ke ternaknya aja salah. Kenapa? Ya itu namanya ternak itu kan butuh proses. Terus itu kalau hasilnya bagus ya mungkin menghasilkan hasil yang bagus lagi. Tapi kalau misalkan hasilnya jelek, ya uang kita kan yang udah terlanjur dibeliin koloni hilang semua. Iya benar. Ya. Nah, jadi menurut saya yang saya lakuin ya, misalnya kita punya uang Rp1.000, jadi kita bagi 2 nih. Yang 50% dibelikan ke koloni bibit, yang 50% dibelikan ke produk madu. Produk madu. Produk madu. Tapi cari sumber yang tepat. Maksudnya jangan asal beli yang penting madu aja gitu kan. Nah, jangan. Jadi kita beli produk madu dari sumber yang tepat. Nah, di situ kita harus jualan produk juga. Jual produk sama pelihara lebahnya. Jadi income-nya itu dari dua tempat. Kalau yang di ternak, yang di koloni ini kan proses lama. Tapi kalau dari yang madu ini bisa dijual, kita udah dapat income dari situ gitu. Jadi nanti hasil dari penjualan si produk ini itu bisa mengembalikan uang yang ditanam dari bibit stup itu ya. Seandainya bibit itu mati semua atau kabur semua, setidaknya dari situ produk itu yang bisa mengcover lah ya. Itu. Dan kita ada senjata nih untuk kita jual produk itu, ada senjata karena kita punya koloninya itu. Jadi orang akan lebih percaya kalau beli madu dari tempat yang ada koloninya, walaupun nggak panen langsung dari situ. Yang penting kita jangan bohongi konsumen. Misalkan kita punya kotak tapi hanya untuk kamuflase aja, untuk alat aja. Sementara madunya madu abal-abal yang dijual. Yang penting jangan begitu. Kita bisa cari sumber yang lain tapi yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Walaupun nggak panen dari situ. Nanti ujung-ujungnya ya di situ juga berharap bisa dipanen. Kalau mau terjun ke bidang permaduan, lebahan. Tapi kalau hanya pelihara untuk iseng-iseng nggak masalah. Sambil belajar ya. Kalau untuk belajar doang mah 1-2 aja gitu ya. Tapi yang harus tetap vegetasi mapan untuk belajar ya. Ya kalau sebetulnya bisa aja kan dikasih pakan buatan. Bisa dikasih air gula. Bisa. Itu kalau melifera lagi apa kalau serana ya.
Serana trigona juga bisa. Bisa trigona juga. Bisa. Dikasih air gula bisa. 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 Gimana caranya coba ajarkan Kang? Sebenarnya saya bukan pelaku. Enggak, tapi maksud saya gini, itu kan alternatif. Iya. Alternatif dalam arti daripada mati, daripada apa gitu ya. Itu yang hal positifnya kita harus ambil kan. Kalau untuk konsumsi Jadi kasih tahu ke penonton dulu ini jangan salah arti ini gitu. Tujuan gula untuk apa gitu. Konsumsi sendiri itu kan bukan halayak umum. Bukan umum. Itu hanya untuk sendiri saja. Okay. Hanya untuk sendiri saja. Walaupun sakit ya sendiri saja. Sendiri aja. Tidak melibatkan orang lain. Ya. Bisa dengan bicara dikasih alternatif pakan gula itu. Gimana caranya bisa gulanya tuh biasanya? Gulanya dicairkan, ditaruh di nampan itu. Nampan. Nanti di atasnya dikasih busa. Busa. Iya, busa. Terus dalam arti supaya apa tuh? Biar nanti lebahnya hinggap di busa, ngisep ke busa itu spon ya? Spon, oke. Jadi nanti hinggap di situ, dia ngisep di situ. Oh, ngisep lewat spon? Iya. Oh, jadi nggak langsung ke gulanya ya? Jangan. Kalau misalkan dikasih air gula cair langsung itu aja, dia bisa mati tenggelam. Jadi harus ada pemisahnya lah ya, media lain untuk supaya nggak langsung jatuh itu. Yang saya tahu seperti itu. Nah, tapi udah pernah dicoba sama Kang? Pernah dicoba, berhasil dimakan sama dia, dimakan sama mereka. Iya. Medianya itu bukan hanya spon, bisa apa aja. Oh. Yang penting si lebah bisa hinggap di situ terus ngisep langsung. Jadi jangan langsung. Oh iya, nyemplung situ ya. Nah, tadi saya pengen nanya, gimana caranya kita bikin media seperti itu tapi nggak dirubungin semut? Paling ya pinggirannya dikasih air atau apa? Minyak kali ya? Oli bisa. Oli ya. Tapi itu mengganggu aroma mereka nggak? Enggak juga. Enggak ya. Oh gitu. Tapi itu kalau mau dilakuin. Kalau saya pribadi kan enggak ya. Nggak ngelakuin, kenapa? Karena kalau saya kan terekspos langsung dengan konsumen. Yeah. Saya banyak pengunjung juga. Yeah. Jadi nggak bisa dong. Kecuali untuk itu bisa menurunkan image kualitas. Karena orang nanti beranggapan salah. Walaupun saya tujuannya misalnya ngasih air gula itu untuk tujuan biar lebahnya nggak kabur, tetap aja di mata konsumen jelek. Tetap aja jelek. Disangkanya nanti sama aja nih. Sama aja dengan gitu. Tapi sebenarnya intinya teman-teman harus tahu bahwa tujuan ngasih gula itu sebenarnya kan mungkin masa pacaklik ya Kang ya. Iya. Kadang-kadang kita harus paham juga dengan lebah itu, saya pernah dengar kalau pacaklik itu memang susah ya kan? Ya, jadi supaya berlaku semua lebah. Ya. Iya. Melipera tuh yang mesti ditekankan lagi untuk melipera. Banyak orang beranggapan sekarang kan banyak berseliweran video-video yang menjatuhkan madu melipera. Melipera itu kan cenderung dikasih pakan buatan. Oh iya. Kasih sirup lah, kasih apa gitu kan. Sebetulnya tujuannya itu. Nah itu, jadi harus positif dulu ya, hal positifnya itu ya, jangan negatifnya ya. Gitu kan. Paceklik itu yang harus diketahui kan untuk melipera sendiri, pacekliknya Januari sampai Mei. Oke. Nah dari rentang waktu itu kan lebah harus makan. Harus makan. Alamnya juga nggak ada. Alamnya nggak ada. Ya, diakalin lah, dikasih air gula. Harus paham itu ya. Tujuannya untuk supaya mereka tetap bertahan hidup. Tapi ya nggak jarang juga peternak yang nakal. Malah memanfaatkan terus-terusan jadi memanfaatkan airnya hanya untuk memberikan suplemen saja di masa paceklik. Terus sama mereka dimanfaatkan malah dijual madunya. Oh iya, jual madunya. Nah, itu oknum. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi harus di garis bawahi ya. Makanya harus lebih selektif. Mencari sumber yang tepat. Kalau kita beli madu. Pokoknya madu itu yang paling mudah itu kalau dengan tes sederhana itu sebetulnya nggak berlaku ya. Kayak tes apalah, banyak tes yang berseliweran tuh kurang berlaku. Yang paling penting tuh dari harga. Kalau harga madu itu udah cenderung murah banget nggak mungkin. Itu mah udah pasti itu mah ya. Kita harus selektif. Nah gulanya itu gula gimana Kang? Gula apa? Gula pasir? Gula apa biasanya? Sebetulnya yang lebih disukai lebah itu yang lebih alami ya, kayak gula merah. Oh gula merah. Oh iya. Kalau gula pasir itu biasanya udah ada campuran kimia lagi. Dimasak ya? Gula merah dimasak ya? Taruh aja di situ. Campur aja sama air. Campur air aja? Iya. Oh gitu. Atau misalkan kalau nggak mau terlalu ekstrim ya dikasih gula, bisa juga dengan misalkan ada pisang yang udah matang banget, kita dibikin sale. Dibikin tipis, gitu, dihancurin gitu ya? Bukan, diiris tipis. Terus bukan sale yang dibikin kayak di keripik, bukan.
sale kering itu. Sale kering. Yang dijemur tuh yang kering coklat-coklat gitu. Oh, dijemur dulu, harus dijemur ya? Iya. Jadi diiris tipis. Oh, coklat ya, ngerti coklat di, ya. Taruh di miru, tahu nggak? Tempat lah ya mungkin. Tempayang yang buat itu beras. Oke, ya. Kalau di sini tuh nyiru kalau di sini. Nah, itu yang gitu dijemur nanti sampai keluar gula-gulanya dari tengah. Oh, bener, pernah lihat tuh. Pernah lihat. Iya, keluar gula-gulanya tuh. Bisa juga dihisap sama gitu. Itu kan prosesnya lama. Tapi bisa jadi alternatif juga. Alternatif ya. Jadi kalau ada pisang di rumah daripada dibuang, ini dibikin sale. Iya. Sale lah orang. Malah sebenarnya kalau kata saya pakai pisang itu lebih murni ya, lebih enggak lah. Maksudnya nggak ada istilah kata orang mencurigai bahwa itu gula segala macam ya, memang itu mah dari sama aja kayak tanaman aja gitu kan, dia menghisap tanaman bunga ya. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk sumber polennya bisa juga misalkan ada oncom juga. Oncom. Sari oncom tuh. Oncom. Oh gitu. Kan bisa juga ya. Kayak apa? Oncom itu kan suka keluar kayak tepung-tepung gitu. Berapa lama? Oncom yang lama berapa lama tuh? Oncom yang berapa lama? Biasanya udah lama ya, seminggu. Oh, seminggu. Berarti yang udah aromanya lumayan sengar itu ya. Serbuk sengar itu bisa dimanfaatkan juga oleh si Patibon untuk kebutuhan yang polen. Yang serbuk itu kan kalau oncom kalau nggak salah jamur, Kang. Iya, jamur. Jamur itu ya berarti. Itu bisa dimanfaatkan. Oh, gimana ini kita saring jamurnya atau gimana? Iya. Kita kerok luarnya. Oh, gitu. Atau dibiarkan gitu aja sama itu. Tinggal dipukul-pukul gitu kan langsung turun. Oh. Itu saya kejadian di konsumen saya di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bisa. Jadi berhasil kirim koloni ke sana. Di situ kan nggak ada sumber polen. Nggak ada sumber polen. Si lebahnya terbang semua ke pasar. Oh, ngambil itu. Ngambil itu. Akhirnya disediain sama mereka. Dibawa terbang. Terus apa lagi, Kang? Bisa. Alternatif atau lagi. Misalkan bunga aren, pohon aren. Pohon aren. Yang suka dibikin gula. Pohon aren yang biasa ada bunganya tuh kan, yang belum jadi apa namanya? Apa itu? Cangkaling itu apa sih? Kalau kata orang Sunda cangkaling. Saya kurang paham. Kolang-kaling, oke, kolang-kaling paham saya. Ya, kolang-kaling. Jadi kolang-kaling dewasa itu kan masih berbentuk bunga. Oke. Nah, itu dipangkas dari pohonnya, dipisahin, kita taruh di depan rumah. Itu biasanya mekar kuat sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Untuk kebutuhan polen. Bisa jadi alternatif. Jadi kita pergi, tapi ya itulah butuh ribet ya. proses. Ribet, kita mesti Cuma pedesaan. Ya mungkin kalau makanya mereka itu mengambil gula itu ya karena untuk itu ya. Kalau itu untuk gula untuk pakan. Kalau ini polen ya. Kalau yang itu kalau getah ya bisa aja, kayak sekarang yang sedang tren kan beli getah cair udah jadi gitu kan. Bantu lah intinya ya, bantu lah ya. Bisa juga. Bantu lah ya. Bisa juga, tapi itu nggak mendidik kita. Nggak mendidik. nggak nanam. Justru kan nanam kan. Bener. Tapi emang kalau yang di kota itu susahnya itu di situ kan. Susah. Jadi tanaman getah itu ya yang itu kan, cuman apa tadi kata Akang yang pendek aja gitu kan. Tapi kalau selain itu kan biasanya gede-gede tuh pohonnya. Kalau getah kan itu susah banget, nggak usah dipaksain. Nggak dipaksain. Tapi setidaknya si lebah itu harus butuh juga ada gitu intinya gimana caranya lah ya mengakali ya. Maksudnya kalau memang kondisinya nggak mendukung, saran saya nggak usah dipaksain untuk melihara. Nggak usah melihara ya. Tapi ya kalau mau misalkan ngebet banget mau, ya carilah alternatif lain, misalkan beli tanah lah di pinggiran desa gitu kan, atau kerjasama dengan teman atau siapa yang tempatnya memadai gitu. Ya benar. Karena kasihan juga lebah, karena diprediksi lebah yang pertama bakal musnah di Indonesia terutama itu lebah trigona. Trigona ya? Iya. Kenapa? Kan ya itu pemburuannya sekarang masif. Oh benar. Masif. Terus perpindahan populasi dari desa ke kota, dan di kota itu nggak diurus kebanyakan. Iya benar. Itu salah besar. Makanya diusahakan sekarang kalaupun saya menjual, gimana caranya? Ada syaratnya dulu. Saya tanya dulu. Kelestarian ya. Registrasinya gimana? Demi kelestarian sebenarnya. Iya, demi kelestarian. Iya, kelestarian. Sekarang kan pemburuan besar-besaran. Iya. Benar. Iya. Di mana-mana benar. Karena tapi ada juga sih Kang, kemarin juga ada yang nanya ke saya gitu ya. Mereka itu ada karena
mungkin udah pernah lihat gitu ya, ada gambar trigona kayak gini gitu, cuman dia belum tahu caranya. Ya mungkin kata dia, ya udah kalau sudah tahu nanti saya mau pindahin gitu. Karena selama ini dikiranya kayak ini Kang, ya kayak apa itu kalau misalkan yang asam-asam itu, binatang yang asam-asam sering numpuk itu Kang. Binatang? Kan ada yang rongo ya, tau nggak rongo? Nah mereka itu menganggapnya rongo gitu, dikirainnya kayak binatang rongo gitu dikiranya tuh. Gitu. Kalau sore hari. Gitu dikiranya eta gitu. Oke lah. Hampir mirip, jadi dikiranya eta gitu. Bukan. Oke. Jadi sekian dulu lah. Lumayan pembicaraan sama Kang Sopyan mah gak ada habisnya nih masalah tentang memang banyak harus diulik sih tentang lebah ini ya. Ini masalahnya di sini bukan hanya lebah trigona tapi lebah cerana juga. Jadi berbicaranya itu panjang gitu. bisa pelajarannya panjang gitu, bisa berhari iya. Karena masalahnya gini, Kang Sopyan bisa berbicara gini karena pengalamannya luar biasa gitu. Ya. Karena udah bertahun-tahun ini gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan suatu teori. Jadi bukan hanya teori nih, berhasil praktek ini. Yang real itu yang kayak gini fakta nih gitu. Kalau teori itu kan baru katanya. Baru katanya. Nah, ini udah faktanya nih, udah riset lah bahasanya, udah riset lah gitu ya. Nah, itu maksudnya teman-teman. Nanti kita lanjutlah di obrolan di berikutnya. Nanti mungkin saya sering main ke sini untuk ngobrol sama Kang Sopyan, untuk kita ulik ilmu-ilmunya tentang supaya ini apa tuh yang baru-baru ini juga terbantu Kang informasinya gitu ya. Udah gitu aja lah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.